Saudara-saudari sekalian, marilah sehati sejiwa mohon berkat atas lingkaran Advent ini, agar karya berkatnya lingkaran Advent ini menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan jemaat sehati sejiwa, mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Umat menjawab, terpujilah Engkau selama-lamanya, terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Kristus yang datang untuk membawa keselamatan kepada kita dan berjanji untuk datang lagi ke dunia ini. Marilah kita berdoa agar kita bisa selalu siap untuk menyambutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Engkau selama. Semoga lingkaran Advent ini senantiasa mengingatkan kita untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudahlah memberkati lingkaran Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat di paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Veteran semakin kokoh. Semoga kami selalu saling membantu, mempersiapkan diri dengan tekun, sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikian kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi
sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, kita tahu hari ini kita memulai masa Advent. Masa Advent merupakan masa penantian penuh harapan dan sekaligus sukacita akan kedatangan Tuhan dan masa persiapan Natal. Tentu dalam persiapan ini kita harus melakukan sikap pertobatan. Jadi suasana yang kita bangun dalam masa Advent ini adalah persiapan kedatangan Tuhan penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, dan sekaligus penuh dalam pertobatan diri kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita bahwa seperti apakah orang-orang di zaman Nabi Nuh dulu. Ternyata kehidupan mereka pada waktu itu penuh dengan banyak jenis kejahatan. Allah mengirimkan air bah ke muka bumi pada zaman Nabi Nuh. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa setelah umat manusia bertambah banyak dan Tuhan melihat kejahatan manusia semakin besar dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, karena kejahatan manusia tentunya Allah menghukum dengan mengirimkan air bah ke muka bumi. Mereka sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Mereka tidak menjalankan apa yang diperintahkan atau dikehendaki oleh Allah dalam hidup mereka. Mereka lebih senang melakukan dosa daripada kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita telah masuki masa Minggu Advent yang pertama dengan dinyalakan lilin 1, di mana kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tentunya dalam masa penantian pada masa Advent ini, kita pun diajak dalam diri kita untuk melihat kembali kehidupan kita masing-masing. Dari perenungan Injil ada 2 hal yang menarik, yaitu kedatangan Anak Manusia dan berjaga-jagalah. Sebagai orang beriman, tentunya kita percaya bahwa Sang Juru Selamat akan datang di akhir zaman untuk mengadili umat manusia,
mengadili hidup kita. Maka sebagai orang beriman, maka kita pun hendaknya berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Tentunya karena kedatangan Anak Manusia tidak diketahui kapan waktu dan saatnya datang untuk mengadili manusia. Dalam Injil hari ini pun dikatakan dengan jelas bahwa kedatangan manusia seperti pencuri, dan Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Pertanyaannya adalah, sebagai kaum beriman, bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebagai umat Katolik yang sedang berziarah di dunia ini, berada dalam bahaya godaan dan tantangan yang menjauhkan kita dari Allah. Dunia tentu banyak sekali menawarkan berbagai hal yang terkadang juga menjauhkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup di tengah dunia yang semakin modern ini, kita dihadapkan dengan tantangan suatu sikap konsumerisme, hanya mementingkan kesenangan-kesenangan diri kita, materialisme. Kita hanya ingin memiliki benda-benda yang tentunya menggembirakan, menyukakan hati kita, dan bahkan hanya yang dikejar adalah hal keduniawian kita. Bahkan ada sikap ateisme. Kita tidak lagi percaya akan kekuatan Allah dalam hidup kita. Kita hanya mementingkan kekuatan hidup kita, pribadi kita, bahwa kita merasa mampu sehingga kita tidak perlu lagi Allah dalam hidup kita. Tentu sikap-sikap inilah yang seringkali hidup kita itu menjauhkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan masih banyak lagi godaan dan tantangan yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih, malah kita untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara dan kekasan panggilan kita masing-masing. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan, marilah kita menyempatkan waktu-waktu kita untuk berdoa pribadi. Seringkali dalam kesibukan kita lupa untuk berdoa. Kadang kita mengatakan tidak punya waktu karena kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Dengan kata lain, dalam tanda kutip, bahwa kita seringkali diperbudak oleh pekerjaan-pekerjaan hidup kita, sehingga kita lupa untuk berdoa secara pribadi. Di mana kita diminta untuk menyegarkan rohani kita dengan berdoa, tidak hanya pribadi, juga dengan keluarga kita, anak-anak kita. Berilah mereka contoh agar mereka pun bisa berdoa. Usaha lain yaitu meluangkan waktu untuk pendalaman iman. Kemarin beberapa orang dari komunitas ditunjuk untuk mengikuti pembekalan pendalaman iman, agar mereka pun nanti bisa membantu dalam komunitasnya dalam pembekalan iman itu. Harapannya bahwa umat-umat dalam komunitas itu datang untuk bersama-sama mendalami keimanan kita. Komunitas merupakan suatu kelompok di mana kita saling bersaudara, saling membantu, dan juga saling bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Jangan sampai kita hanya memerlukan komunitas ketika kita saat-saat kita mengalami situasi sulit.
Ketika kita sakit, keluarga kita sakit, baru kita mengenal komunitas. Ketika ada keluarga kita yang meninggal, baru kita ingat akan komunitas kita. Oleh karena itu, marilah dan datanglah dalam pendalaman iman dalam masa Advent ini, sehingga kita pun semakin dikembangkan dalam iman, dalam ikatan persaudaraan dalam komunitas. Dan tema masa Advent dalam Keuskupan Banjarmasin, kita diajak untuk bagaimana bisa berdialog dalam hidup kita. Tidak hanya berdialog dalam keluarga, dalam komunitas, tapi bagaimana kita juga berdialog dengan saudara-saudara kita yang lain. Membangun dialog dalam persaudaraan kasih. Usaha lain dalam masa Advent, kita juga bisa berdevosi. Di gereja kita banyak tempat-tempat devosional. Ada Gua Maria, ada ruang adorasi, di pojokan ada Bunda Maria de la Salette. Di gereja kita juga bisa berdoa ya, kepada Sakramen Maha Kudus. Luangkanlah waktu untuk dapat kita berdevosi, membangun relasi kita kepada Tuhan. Syukur-syukur menyempatkan waktu untuk merayakan Ekaristi setiap hari. Di gereja kita setiap hari jam 6 pagi kita merayakan Ekaristi bersama. Masih banyak cara untuk dapat kita lakukan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga dengan usaha-usaha kita pun semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing. Memanglah kadang kita tidak mudah untuk menjalankan itu. Terkadang kita tergerak hanya dalam mementingkan keinginan-keinginan kita. Mungkin juga ada banyak halangan-halangan dan tantangan agar kita bisa melakukan hal itu. Tetapi itulah salah satu bentuk pertobatan dalam diri kita. Bagaimana kita melawan tantangan dan godaan-godaan yang seringkali menghambat hidup kita dekat dengan Tuhan. Marilah kita isi masa Advent ini dalam semangat berjaga-jaga, semangat pertobatan, semangat sukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Selamat memasuki masa Advent. Semoga Advent kali ini sungguh bermakna karena berkat Tuhan dan usaha-usaha pertobatan dan pembaruan diri kita dapat lebih berubah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang.